Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Wulandari, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu kelembagaan pertanian, yaitu penyuluhan pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester terkait dengan mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, MP. Kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan di bidang pertanian di pedesaan. Peran kelembagaan pertanian bagi petani sangatlah penting, di mana kelembagaan pertanian banyak mendukung jalannya usaha tani yang dilakukan seseorang ataupun kelompok itu sendiri. Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tercapainya tujuan dari pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan dilakukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan penyuluhan dengan tujuan dilakukannya pendekatan sistem dan usaha bisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan. Kelembagaan penyuluhan dapat membantu fungsi dari penyuluhan pertanian seperti menjadi alat yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian, komunikasi di pertanian, dan juga sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat petani. Peran penyuluh ada 4. Di antaranya, yang pertama, penyuluh sebagai pembimbing petani, yang kedua, penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang ketiga, penyuluh sebagai teknisi, yang keempat, penyuluh sebagai jembatan petani dengan lembaga penelitian di bidang pertanian. Kelembagaan penyuluhan ada 3. Yang pertama, pemerintah, merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian. Yang kedua, swasta, merupakan penyuluh yang berasal dari dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetisi dalam bidang penyuluhan. Yang ketiga, swadaya, merupakan pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Fungsi utama dari kelembagaan penyuluhan pertanian yaitu sebagai wadah dan organisasi pengembangan sumber daya manusia pertanian serta menyelenggarakan penyuluhan. Adanya kelembagaan penyuluhan pertanian berdiri sendiri diharapkan dapat menjamin terselenggaranya. Yang pertama, fungsi perencanaan dan penyusunan program penyuluhan di tingkat kabupaten kota dan tersusunnya program di tingkat DPP. Yang kedua, fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, model usaha agrobisnis dan pasar bagi petani di pedesaan. Yang ketiga, fungsi pengembangan sumber daya manusia pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pendapatan. Yang keempat, penataan administrasi dan peningkatan kinerja penyuluhan pertanian yang berdasarkan kompetisi dan profesionalisme. Yang kelima, kegiatan partisipasi petani dan penyuluh serta peneliti tersebut. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama, pengembangan kemitraan dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian untuk penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, dan KEP. Yang kedua, peningkatan nilai tambah daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis dari hulu sampai hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi. Yang ketiga, fasilitas pengembangan kemandirian dan profesionalisme penyuluhan pertanian melalui peningkatan kompetisi dan profesi dan lembaga sertifikasi profesi. Yang keempat, pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.